Menurut riwayat lain tentang kejadian Nabi Daud ketika mendapatkan istrinya yang ke-100 ini, dikisahkan pada saat itu ketika Nabi Daud alaihissalam secara tidak sengaja melihat istri Uraya mandi. Uraya, suami dari wanita ini, sudah 3 bulan sedang bertugas keluar daerah, dan Uraya saat itu berada dalam sebuah peperangan. Akhirnya Nabi Daud alaihissalam yang mengetahui hal itu kemudian mengirimkan pesan dari kerajaan kepada Uraya yang sedang berada di medan pertempuran. Isi pesan itu adalah, "Aku perintahkan engkau untuk maju dan membawa bendera kebanggaan kerajaan." Adapun Nabi Daud alaihissalam mempunyai suatu keyakinan bahwasanya setiap prajurit yang berada di garis depan dengan membawa bendera kerajaan pasti kemungkinan besar akan mati. Sebagai prajurit kebanggaan kerajaan, maka Uraya alias suami dari wanita cantik tersebut maju dengan gagah berani dalam medan pertempuran sambil membawa bendera kerajaan. Alhasil, apa yang diduga dan direncanakan Nabi Daud alaihissalam rupanya benar-benar terjadi. Uraya gugur dalam medan pertempuran itu. Lalu Nabi Daud alaihissalam pun menikahi istrinya. Setelah Nabi Daud alaihissalam menikahi istrinya yang ke-100 ini, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus 2 malaikatnya dengan wujud laki-laki. Kedua malaikat yang menyamar itu meminta izin kepada penjaga untuk bertemu dengan Nabi Daud alaihissalam. Namun, karena hari itu adalah hari ibadah Nabi Daud alaihissalam, sehingga keduanya tidak diperbolehkan masuk ke istana untuk menemui Nabi Daud alaihissalam. Di dalam istana itu, Nabi Daud alaihissalam dijaga oleh 7 lapis penjaga. Namun anehnya, kedua pria ini mampu menembus para penjaga itu tanpa ketahuan. Saat itu Nabi Daud alaihissalam sedang melaksanakan sholat. Lalu kedua pria ini langsung duduk di hadapan Nabi Daud alaihissalam. Setelah menyelesaikan sholatnya, Nabi Daud alaihissalam pun terkejut. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa menembus para penjaganya di luar? Maka kedua pria ini berkata, "Janganlah engkau merasa takut. Kami ini adalah 2 orang yang bersengketa. Salah satu dari kami menzolimi yang lain, maka hukumilah kami secara adil." Rupanya, kedua orang ini meminta Nabi Daud alaihissalam untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Tanpa merasa curiga, kemudian Nabi Daud alaihissalam bertanya, "Kalau begitu coba ceritakan apa masalah kalian berdua." Lalu salah satu dari kedua pria itu mengatakan, "Saudaraku ini mempunyai 99 kambing betina, sementara aku hanya punya 1 ekor kambing saja. Namun dia ingin merebut kambingku, supaya kambing dia genap jadi 100 ekor. Dengan pertanyaan yang sama, kemudian Nabi Daud alaihissalam bertanya kepada pria yang satunya lagi. Lalu si pria satunya mengatakan, "Iya, aku memang mempunyai 99 kambing betina, dan dia hanya punya 1. Namun aku ingin merebut kambingnya, supaya kambingku genap jadi 100 ekor. Nabi Daud alaihissalam pun bertanya, "Apakah saudaramu itu rela menyerahkan kambing itu?" Dia menjawab, "Tidak, dia tidak rela kambingnya diambil." Maka Nabi Daud alaihissalam pun berkata, "Kalau begitu, aku tidak akan membiarkan engkau mengambil kambingnya. Jika engkau tetap berusaha merebut kambing itu, maka istana akan menghukummu." Tiba-tiba salah satu dari pria itu berkata, "Wahai Nabi Daud, engkau lebih layak untuk dihukum. Engkau telah mempunyai 99 istri, sedangkan Uraya hanya memiliki 1 istri. Kemudian engkau kirim dia untuk berperang agar dia terbunuh. Lalu kamu bisa menikahi istrinya." Mendengar perkataan itu, Nabi Daud alaihissalam pun sadar bahwa dia telah berbuat kesalahan. Segeralah Nabi Daud alaihissalam tersungkur, bersujud sambil menangis. Selama 40 hari lamanya, Nabi Daud alaihissalam terus menangis. Tidak pernah dia bangkit dari sujudnya kecuali untuk kebutuhan mendesak. Sehingga tanah tempat tetesan air matanya sampai tumbuh rumput. Maka pada suatu hari Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadanya, "Wahai Daud, berdirilah. Aku telah mengampuni dosamu." Lalu Nabi Daud alaihissalam berkata, "Ya Allah ya Rob, aku mengetahui bahwa engkau telah mengampuniku. Namun jika nanti pada hari kiamat, Uraya datang menenteng kepalanya yang berlumuran darah, lalu dia berkata, 'Ya Allah ya Rob, tanyalah kepada Daud, kenapa dia tega membunuhku?' Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, 'Jika demikian, maka aku akan memanggil Uraya dan akan kupinta keikhlasannya untukmu, yang dengannya akan aku balas dengan surga. Niscaya dia akan merelakannya untukmu.'"
Nabi Daud alaihissalam berkata, "Sekarang aku benar-benar tahu bahwa Engkau telah mengampuniku." Kisah ini sangat masyhur di kitab-kitab tafsir. Di antaranya disebutkan oleh Al-Hakim dan At-Tirmizi dalam Nawadirul Usul, dan Ibnu Abi Hatim sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, dan As-Suyuti dalam Ad-Duror Al-Mansur, semuanya dari jalan Yazid Ar-Ruqashi dari Anas bin Malik secara marfu. Namun, derajat dari kisah ini batil. Kebatilan ini bisa dilihat dari sumbernya. Semua sanad kisah ini bersumber pada Yazid bin Aban Ar-Ruqashi, sedangkan dia adalah orang yang sangat lemah, bahkan ditinggalkan hadisnya. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, dikatakan oleh An-Nasai, Hakim dan Ahmad, matruk atau ditinggalkan hadisnya. Sedangkan sudah maklum bagi yang mengetahui dunia ilmu hadis bahwa Imam An-Nasai kalau berkata tentang seseorang matruk, maka berarti para ulama sepakat untuk meninggalkan hadisnya. Imam Ahmad juga berkata, Yazid, orang yang hadisnya mungkar. Namun ada beberapa hikmah sebenarnya yang bisa diambil dari kisah tersebut, bahwa melihat lawan jenis itu dilarang dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53. Kemudian di ayat-ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat." Al-Quran Surat An-Nur ayat ke-30. Rasulullah SAW juga telah mengingatkan dalam salah satu sabdanya, "Pandangan mata itu laksana anak panah beracun dari berbagai macam anak panah iblis. Maka barang siapa yang memandang karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan iman kepadanya yang dapat dirasakan manisnya di dalam hati.